Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dengan tema kita yang spesial yaitu jadi muslim jangan stay cu. Atau apa Bu? Setelan cuek ya. Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Kalau punya tetangga jangan cuek. Ada orang yang zolim sama kita, kita juga jangan cuek. Nah sekarang kita akan melihat nih tayangan tentang ketika anak belajar berhijab. Ini dia. Waduh lucu banget ya Ustaz. Masya Insyaallah, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ustadz bagaimana nih kita untuk terutama untuk para wanita untuk tidak cuek kepada penampilan terutama auratnya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Dude, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang beriman agar dia memerintahkan keluarganya menjaga apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa ayat ini perintahkan keluarga kalian untuk mendirikan sholat. Tapi kita mengambil pelajaran bahwa mestilah kita saling mengingatkan kepada keluarga, tidak cuek kita terhadap keluarga untuk menjaga apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukan hanya sholat yang wajib tapi menutup aurat itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarga sudah mengingatkan bagaimana agar muncul kesadaran diri sendiri agar mau menutup ataupun mau taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat dari ulama yang luar biasa menjadi pegangan hidup kita. Anda punya kebebasan memilih apa yang kalian ingin pilih jalannya. Jadi bebas memilih, mau nutup aurat boleh, mau tidak nutup juga silahkan, itu kebebasan Anda. Mau sholat ya bagus, tidak mau sholat ya itu pilihan Anda. Anda bebas memilih pilihan jalan hidup yang akan Anda jalani. Tapi ingat, Anda tidak bebas memilih daripada balasannya. Oh, pilihan hidupnya bebas. Mau sholat silahkan. Mau tidak sholat terserah Anda. Tapi ingat, Anda bebas memilih di dunia. Tapi balasannya tidak bisa lagi kita memilih. Orang yang sholat mesti dapat balasan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nutup aurat mesti dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak memilih jalan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyesal nanti di akhirat. Jadi kalau ditanyakan bagaimana agar sadar dalam diri sendiri ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan daripada petunjuk Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Anda bebas memilih jalan hidup. Tapi Anda tidak bebas memilih hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat hadiah yang nikmat, ada yang ternyata mendapat balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang pertama ingat, semua pasti ada balasannya. Yang taat pada Allah akan ada balasannya, yang tidak taat kepada Allah juga akan ada balasannya. Yang kedua, bagaimana agar tidak cuek? Orang itu kadangkala mau melaksanakan sesuatu karena tahu hadiah. Kalau tadi tahu balasannya ataupun hukumannya, kalau sekarang tahu keutamaannya. Apa keutamaan menutup aurat? Sama keutamaan sholat, sama keutamaan puasa, sama keutamaan menunaikan zakat, sama keutamaan orang berangkat haji wukuf di Arafah. Kenapa? Sama-sama perintah Allah. Tentu saja amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang fardu, amalan yang wajib. Yakin, oh wajib menutup aurat. Jadi kalau saya jalankan mesti ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin nih orang berangkat wukuf di Arafah diampuni dosanya. Maka yakin juga orang yang nutup aurat diampuni juga dosanya. Kenapa? Sama-sama perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijalani. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam, Siap. Bapak Ibu. Sama-sama Mas Dude. Terima kasih Ustadz Syam. Dan sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah,
Baik, sekarang siapa yang akan curhat ini? Coba saya, Ibu mau curhat? Nah, silakan Ibu. Silakan pertanyaan apa yang mau disampaikan kepada Ustadz, silakan Bu. Boleh berdiri sebutkan nama ya Bu ya? Dan dari mana? Oh, tengah sini boleh Bu? Sini Bu, supaya kita bisa melihat semua. Baik, silakan Ibu. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Arina dari Majelis Taklim Rizkullah Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Majalengka. Ibu Iin dari Majalengka. Baik, apa yang mau ditanyakan ke Curhat Ustadz? dong Ustadz. Ya, ini Curhat Ibu. dong, Silakan Pak. Ustadz Maulana. Habib. Saya mau curhat. Saya baru ditinggal suami 2 tahun ke belakang. 2 tahun. Pas hari Idul Fitri 2023. Suami saya nggak sakit nggak apa, sehat saja. Pas malam takbir tuh jam 3 tuh dia bangun, terus ngambil air wudhu, sholat. Saya ke dapur ya dengan kakak saya yang ada di belakang. Karena mau Idul Fitri, pas gitu teh suami saya lagi sholat, kedengar cegukan. Udah cegukan gitu, saya deketin. Kenapa cegukan gitu, udah minum belum? Katanya udah, tapi mau air putih yang hangat ya. Saya ambilkan lalu diminum. Dia teh lagi berdoa aja, Ustadz. Ani masyani ya dulu antar meruhin doa Nabi Ayub gitu. Terus dia bilang Allah Akbar gitu. Bilang ke nepuk-nepuk dada. Sudah gitu Allah Akbar sujud. Cuma bilang gini ya ke saya, jangan nempel punya wudhu gitu. Masya Allah. Sudah gitu teh Allah Akbar sujud. Saya bangunkan udah nggak ada gitu dok. Pertanyaannya, apakah sekarang saya suka masih keingat terus nangis gitu? Apakah saya dibilang nggak ikhlas atau menurut agama ya nggak ikhlas atau hukumnya bagaimana gitu ya? Baik, terima kasih Ibu Iin. Boleh dijawab langsung? Baik, Imamul Haddad itu mengatakan Ibu, orang sedih ketika meninggal seseorang itu adalah manusiawi. Ibu sudah berapa tahun menikah? 2 tahun. Menikahnya sudah berapa tahun? 41. 41 tahun, Masya Allah, hidup bareng, maksudnya artinya dalam satu kamar setiap hari ibu nyiapin buat suami, artinya suatu kewajaran, apalagi Masya Allah suaminya suami yang soleh, meninggal dalam keadaan sujud, berwudu, artinya menyebutkan Allahu Akbar. Masya Allah, kalau boleh milih saya pengen seperti itu. Karena orang nggak bisa bagaimana khawatim di akhir hayat seseorang itu kita tidak bisa milih. Tapi Masya Allah suami ibu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa meninggal begitu nikmat. Menyebutkan nama Allah, bahkan sampai menjaga jangan sentuh saya, takut wudhunya batal. Iya, Artinya gitu. itulah yang dikatakan Rabi al-Adawiyah itu sampai mengatakan Al-Habib yatazayyan li habibi. Seorang kekasih pengen ketemu dengan kekasihnya, mereka berhias, berwudu, Masya Allah mengucapkan kalimat tauhid. Jadi kalau ibu menangis nggak masalah, boleh. Tidak berdosa, tapi bukan menangis yang menyesali, menangis yang ibu menarik-narik baju, menangis sedih yang tadinya ada suami yang bimbing kita, mungkin ngajak ibu sholat berjamaah, Masya Allah, berdoa. Seandainya nih ibu bisa dikasih mimpi sama Allah, ibu mau ngomong apa sama suami? Pengen minta maaf aja karena selama 41 tahun mungkin saya banyak kesalahan dalam hal melayani, menjadi istri yang belum sempurna lah gitu untuk pelayanan apapun gitu. Terus kan saya belum sempat minta maaf lagi karena masih jam 3 kan mau salaman paginya apalagi di gitu waktu yang baik, malam Idul Fitri, lagi gitu. itu masih akhir-akhir puasa yang rahmat ditebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Boleh tetap ibu minta maaf dengan cara ibu selalu mendoakan suami. Masya Allah. Doain biar kuburannya luas, Amin. Allah semua berkahi di dalam Amin, barzahnya. amin, amin. Amin ya Ya rabbal Allah. alamin. Ustaz Maulana ada yang boleh tambahkan, silakan Ustaz. Kematian tidak ada yang tahu. Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3. Kapan, di mana, Dimana, bagaimana. 1, 2, 3. Kapan, di mana, bagaimana. Kalau ibu suaminya sudah usnul khotimah. Tahu nggak? Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung akhirnya. Ketika orang sujud, meninggal dalam keadaan sujud, nanti akan terhitung dari kuburnya bagaikan orang yang sujud sampai dibangkitkan dari kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa, maka terhitung berpuasa sampai dibangkitkan dari kubur. Orang yang lagi haji lalu meninggal, maka terhitung ibadah haji sampai dibangkitkan. Dan suami ibu termasuk orang yang spesial. Amin, amin, amin. Di Ya mana Allah, meninggal? Amin. Alhamdulillah di tempat sujud. Ya. Bagaimana meninggalnya? Dalam keadaan sujud, dalam keadaan berudu. Wow, kapan meninggalnya? Di malam takbiran. Wah, ya Allah. Sementara orang sudah terampuni dosa-dosanya. Masya Allah, udah bersih dari dosa baru meninggal. Ini luar biasa. Ustaz, pertanyaan gimana saya ini? Ibu tetap aman. Ibu kalau mau lega, lakukan 3 hal. Selesaikan yang belum selesai. Bayarkan utangnya. Kemudian apa lagi? Tunaikan wasiat-wasiat pesan-pesannya. Satu lagi, lanjutkan kebaikannya almarhumah. Itu aman. Ya. Oke? Oke, oke. Masya Allah baik. Jadi ibu, tadi menurut guru-guru kita ibu ya, meninggal dalam kondisi terbaik. Waduh Tepuk Masya tangan Allah dulu. ya, tepuk tangan boleh. Jadi ibu sudah tenang ya. Ya, amin. Iya. Dan terus didoakan ya bu Ya, ya. ya. Baik, Ibu terima kasih Ibu Iin boleh kembali ke tempat. Baik, terima kasih juga Habib dan juga Ustadz Maulana, terima kasih untuk ilmu-ilmunya kepada kita. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Kita masih dalam tema jadi muslim jangan stay tune. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.